Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah bolehkah merokok menurut firman Tuhan? Bolehkah merokok menurut firman Tuhan? Ini sangat penting, harus kita tahu. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang merokok. Kita bisa mendapatkan di keluarga kita, bisa kita lihat di lingkungan kita. Tak terkecuali orang-orang Kristen pun merokok. Meskipun dinasihati ataupun diperingatkan bahwa merokok itu tidak baik secara khususnya untuk kesehatan, namun tetap memilih merokok. Bahkan ketika orang-orang gereja pun menasihati secara firman Tuhan bahwa merokok itu adalah dosa, namun mereka pun tidak mau mendengarkan. Yang lebih parahnya lagi, ada orang-orang Kristen berusaha membela diri, bahkan memplesetkan ayat firman Tuhan untuk bisa mengelak, untuk bisa menyatakan bahwa merokok itu tidak dilarang oleh firman Tuhan. Saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, pulang kampung, lalu satu mobil, ada 2 orang Kristen di dalamnya, dan mereka bukan hanya Kristen biasa saja, bukan hanya jemaat biasa saja, tetapi mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai pendeta, sebagai pelayan di gereja. Dan mereka sedang merokok di dalam mobil, dan sampailah pada suatu pembahasan tentang merokok. Saya sampaikan bahwa merokok itu adalah dosa, dilarang oleh firman Tuhan, karena merusak bait Tuhan. Lalu mereka membela diri dengan mengatakan bahwa maksud firman Tuhan tersebut bukan dosa seperti merokok yang merusak bait Tuhan, tetapi yang mereka maksudkan adalah dosa secara rohani, seperti penyembahan berhala, percabulan secara rohani. Itulah yang dimaksud merusak tubuh Tuhan. Nah, jadi kita melihat bahwa orang-orang ini berusaha untuk memplesetkan firman Tuhan demi membela tindakan mereka yang berdosa, yaitu merokok. Nah, oleh karena itu kita mau melihat apa kata firman Tuhan tentang merokok. Bolehkah orang Kristen merokok? Dan apa hukuman jikalau kita merokok? Apakah ada hukuman daripada Tuhan? Tujuannya adalah supaya kita bisa sadar dan bertobat. Jadi kita mau melihat firman Tuhan yang dimana memiliki otoritas yang paling tinggi di dalam kehidupan kita orang Kristen, yang dimana kita harus taati, kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di sini kita mau melihat ayat firman Tuhan yang pertama di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu?" Di sini firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ketika kita menjadi orang Kristen, Roh Kudus diberikan kepada kita ataupun turun, diam di dalam diri kita secara permanen. Jadi dikatakan bait Roh Kudus. Dan dikatakan di sini Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita atau diri kita bukan milik kita sendiri ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan. Ketika Roh Kudus diam di dalam diri kita, bukan punya kita sendiri sehingga kita sesuka-suka hati kita mau menggunakan diri ataupun tubuh kita untuk memuaskan kepentingan kita, memuaskan hawa nafsu dosa kita. Bukan. Tetapi milik Tuhan Allah. Maka kita harus pergunakan tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Jadi kita harus tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus dan bukan punya kita sendiri lagi, tetapi punya Tuhan Allah.
Sekarang kita mau melihat ayat firman Tuhan selanjutnya di 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Kembali ditegaskan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, rumah Tuhan. Dan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, diam di dalam diri kita. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Tidak boleh menggunakan tubuh kita sesuka hati kita. Karena bukan punya kita sendiri, tetapi sudah menjadi milik Tuhan dan rumah Tuhan. Lalu dikatakan di sini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Lihat, Tuhan memberikan suatu penegasan. Jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, jikalau ada yang membunuh tubuh Allah, maksudnya adalah tubuh kita sendiri, rumah Tuhan, ya, maka dikatakan Allah akan membinasakan dia. Nah, ini adalah hukuman yang begitu mengerikan. Hukuman yang paling kita takuti, yaitu Tuhan akan membinasakan kita. Itu berarti bahwa Tuhan benar-benar membenci suatu tindakan ketika ada yang membinasakan bait Allah, yaitu tubuh kita sendiri, yang adalah milik Tuhan Allah. Lalu di kalimat selanjutnya dikatakan, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, tubuh kita ini yang adalah bait Allah dikatakan kudus, tidak boleh dicemari, tidak boleh dirusak. Karena kudus, ya, adalah milik Tuhan Allah. Jadi kita harus menjaganya dengan baik, menjaga di dalam kekudusan. Tidak boleh kita rusak, apalagi membinasakan. Tuhan akan menghukum kita. Jadi dari ayat firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan bahwa tindakan membunuh ataupun merusak tubuh kita adalah tindakan yang berdosa dan Tuhan akan menghukum kita. Nah, sekarang kita mau melihat kenapa merokok itu tidak boleh. Apakah merokok merusak dan membunuh tubuh kita, membunuh diri kita, sehingga kita mengatakan bahwa merokok itu tidak boleh kita lakukan? Apakah kita merusak dan membunuh tubuh kita jikalau kita merokok? Apa bahaya daripada rokok tersebut? Nah, di sini kita melihat salah satu sumber dari internet yang saya kutip dari website, ya, Alo Dokter, dan ini adalah website yang sudah umum dan bisa kita percaya. Di situ diberitahukan 9 kandungan rokok yang berefek mengerikan untuk tubuh. Jadi kita mau melihat apa saja efek jikalau kita merokok. Saya kutip 5 saja. Tentunya ada banyak, tetapi saya kutip 5 saja. Yang pertama, bahwa rokok itu mengandung karbon monoksida. Dikatakan di situ, karbon monoksida yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Lalu apa akibatnya? Fungsi otot dan jantung akan menurun. Kerja daripada jantung akan menurun. Dan itu akan membahayakan diri kita sendiri. Bahkan dikatakan di sini akan terjadi yang namanya kelelahan, lemas, dan pusing. Dan jikalau itu terus berlanjut, akibatnya kita bisa koma, kritis, dan bahkan meninggal. Nah, ini adalah bahaya daripada rokok. Bisa merusak, bahkan membunuh tubuh kita. Dikatakan, ya, jantung kita kerjanya bisa menurun. Dan bisa kita koma ataupun meninggal jikalau itu terus-menerus berlanjut. Ya, menggunakan ataupun ya menghirup atau mengisap rokok. Nah, sekarang kita mau melihat di bagian kedua atau nomor 2 bahaya daripada rokok, yaitu nikotin. Ya, di dalam rokok ada kandungan nikotin, dan
nikotin ini berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Jadi orang bisa seperti melayang, orang mengatakan tenang ataupun begitu merasa aman semua. Nah, itu akibat daripada nikotin. Dan di sini dikatakan bahaya daripada nikotin yaitu menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Jadi bahaya untuk tekanan darah kita, dan juga kerja jantung kita, dan juga pernapasan. Jadi rokok sekali lagi begitu berbahaya terhadap tubuh kita. Sekarang kita mau melihat nomor 3, ada kandungan yang namanya tar, dan di sini tar berhubungan dengan paru-paru secara khususnya. Jikalau kita terus menghisap tar, maka apa yang terjadi dikatakan akan ada penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Ini masih berhubungan dengan paru-paru. Dan di sini dikatakan juga ada akibatnya, yaitu diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Lalu bukan hanya itu lagi, dikatakan bisa bermasalah gusi kita dan kanker mulut. Bayangkan begitu banyak sekali bahayanya merokok ini. Ada pengaruhnya terhadap paru-paru, jantung, ada diabetes, ada masalah terhadap gusi kita, memang akan bermasalah terhadap gusi kita, dan juga kanker mulut. Sekarang kita mau melihat bahaya keempat daripada rokok, yaitu ada yang namanya hidrogen cyanida. Nah, jikalau kita menghirup atau mengisap hidrogen cyanida ini, maka apa yang terjadi dikatakan membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Efek dari senyawa ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual hingga kehilangan kesadaran. Jadi ada juga pengaruhnya terhadap otak, selain jantung dan pembuluh darah dan paru-paru. Ada juga pengaruhnya terhadap otak. Bahaya sekali. Lalu yang terakhir yang saya kutip, nomor 5, yaitu ada kandungan benzena. Di sini dikatakan benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia. Anemia yaitu kekurangan darah dan perdarahan. Dan apa yang terjadi lagi selain itu, benzena juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko terkena leukemia, kanker darah. Jadi ini berhubungan dengan darah. Bisa mengakibatkan kanker darah. Bahaya sekali, saudara-saudara. Jadi dari 5 ini saja, bahaya rokok itu begitu banyak. Berhubungan dengan jantung kita, berhubungan dengan paru-paru kita, berhubungan dengan pernapasan kita, berhubungan dengan otak kita, berhubungan dengan darah kita. Bisa merusak itu semuanya, bahkan mengakibatkan kanker yang sampai saat ini tidak ada obatnya, belum menemukan obatnya dari rumah sakit. Orang sudah terkena kanker sulit, hampir tidak bisa disembuhkan, atau bisa dikatakan 99% pasti meninggal. Nah, ini kita bisa alami karena merokok. Jadi merokok ini bukan mendatangkan sesuatu yang baik untuk kita, untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Justru merusak, bahkan membunuh tubuh kita, yang adalah tadi dikatakan firman Tuhan, bait Allah. Dan jelas tadi firman Tuhan mengatakan, jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Tuhan akan membinasakannya. Tuhan murka. Bisa saja dengan merokok, Tuhan izinkan itu terjadi sehingga dia mendapatkan penyakit dan akhirnya meninggal. Nah, itu juga bentuk penghukuman daripada Tuhan atau pendisiplinan daripada Tuhan. Jadi intinya Tuhan benci terhadap suatu tindakan merokok, karena itu merusak,
bait Tuhan, rumah Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah merokok adalah dosa. Bukan hanya dilarang untuk secara umum di luar sana, tetapi merokok secara firman Tuhan adalah dosa, tindakan kejahatan, dan Tuhan akan menghukum jikalau kita melanggarnya. Ada pendisiplinan daripada Tuhan, ada akibatnya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Berhenti merokok. Bagaimana kita harus bertindak? Dikatakan di Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, kalau kita sudah mendapatkan pengetahuan bagaimana kita harus berbuat baik, apa tindakan yang benar yang harusnya kita lakukan, di sini dikatakan, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tetapi dengan sengaja memilih untuk tidak melakukannya, tidak taat, dikatakan berdosa. Jadi bukan hanya berdosa karena kita merusak dan membunuh tubuh kita, tetapi juga ketika kita sudah tahu itu adalah dosa, tapi kita juga lakukan, dikatakan kita berdosa. Jadi kita harus berhenti merokok. Kita harus jauhkan merokok. Karena itu adalah perbuatan jahat, perbuatan dosa. Firman Tuhan mengatakan, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 di sini memberitakan kepada kita bagaimana kita harus menggunakan tubuh kita seharusnya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, makanya dikatakan tubuh kita ini milik Tuhan karena sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, yaitu dengan darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Tubuh Kristus yang telah dikorbankan mati di atas kayu salib. Dikatakan telah dibeli tubuh kita ini, diri kita ini dengan harga yang lunas dibayar ya melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gunakanlah tubuh kita ini. Pakailah tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kita rusak ataupun kita binasakan. Bukan. Tetapi mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kita menjaga kesehatan kita. Ya, umur itu ada di tangan Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan berusaha menjaga kesehatan kita dan supaya kita bisa memiliki umur yang panjang untuk kita gunakan, berbuat baik, taat firman Tuhan, melayani Tuhan, menjadi saksi yang baik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bahkan kita bisa pakai tubuh kita ini untuk berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, untuk memuji Tuhan. Ya, intinya adalah tubuh kita ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kita rusak ataupun kita binasakan. Jadi melalui firman Tuhan ini sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa merokok itu dilarang oleh firman Tuhan. Itu adalah dosa karena itu merusak dan membunuh bait Tuhan, rumah Tuhan, yaitu diri kita sendiri. Dan marilah kita sebaliknya kita pakai tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.